Assalamualaikum. Assalamualaikum, Ustazah Rita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita mulai, Ustazah? Ya, silakan. Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umur dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baik, saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore hari ini kita sama akan kembali bersama-sama mendengarkan kuliah Ramadan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia yang pada kesempatan sore hari ini akan dibawakan oleh Ustazah Rita Subagio dengan tema mewaspadai bahaya LGBT bagi pelajar dan mahasiswa. Kepada Ustazah Rita kami persilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Eh, Teman-teman semua peserta kajian Ramadan dari Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia yang dirahmati Allah. Pada sore hari ini kita akan berdiskusi gitu ya tentang apa yang disampaikan oleh panitia tadi, mewaspadai tentang LGBT di kalangan pelajar dan mahasiswa. Jadi kalau kita apa ya cermati, amati fenomena yang kita hadapi saat ini terkait dengan LGBT, ini kita lihat semakin marak ini tentunya di beberapa tahun terakhir ini ya. Khususnya kalau kita lihat misalnya di Indonesia itu menjadi sebuah apa ya, menjadi sebuah fenomena yang semakin meningkat dan semakin terbuka di masyarakat itu kurang lebih sekitar 10 tahunan inilah ya, ketika kemudian Amerika pada tahun 2015 menyatakan pernikahan sesama jenis itu sah di beberapa negara bagian di Amerika gitu di 2015. Tapi sebenarnya kalau kita cermati lagi jauh ke belakang, sebenarnya fenomena ini tentunya sudah jauh lebih lama lagi gitu ya. Kalau lihat misalnya beberapa negara di dunia khususnya yang mensahkan tentang pernikahan sesama jenis itu sudah ada di sekitar tahun 2001. Belanda yang waktu itu pertama kali mensahkan pernikahan sesama jenis. Tapi kalau kita lihat lagi fenomena ini lebih ke belakang lagi, khususnya bagi kita kalangan umat Islam, ini tentunya adalah fenomena yang ada di dalam seluruh peradaban manusia. Khususnya kalau kita lihat misalnya dalam apa yang disampaikan dalam firman Allah terkait dengan LGBT khususnya homoseksual dalam hal ini, apa yang kemudian disampaikan dalam kisah-kisah Nabi Lut kita akan dapati di dalam beberapa firman Allah di dalam Al-Quran. Maka kemudian Al-Quran secara jelas menyatakan tentang bagaimana kedudukan perbuatan ini di dalam apa norma-norma agama, khususnya norma agama Islam gitu ya dalam hal ini. Kita lihat misalnya salah satu di dalam surat apa namanya tentang hal ini yang tentang kisah Nabi Lut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waluton iskola likumihi atatunal fahisyah gitu ya, ketika kemudian Lut berkata kepada kaumnya, mengapa melakukan sebuah perbuatan fahisyah gitu ya, yang kemudian dilanjutkan dengan masa bakukum biha min ahadi minal alamin gitu ya, yang belum pernah ada gitu ya. Artinya fenomena ini ternyata kemudian disampaikan dalam Al-Quran adalah fenomena yang baru pada masa Nabi Lut, karena belum ada pada masa kenabian sebelumnya.
Kalau kita lihat misalnya masa kenabian yang sebagaimana kita kenal gitu ya, masanya kemudian dari mulai Adam, Idris, Nuh, Ibrahim, Lut, Ismail dan seterusnya, maka kemudian masa ini adalah masa yang bersamaan dengan masa kenabiannya Nabi Ibrahim gitu ya, masa Nabi Lut itu. Jadi ini adalah fenomena yang sebelumnya belum ada. Maka kemudian kata Nabi Lut ini belum pernah ada pada sebelumnya perbuatan fahisyah ini. Kalau Al-Quran kemudian menekankan tentang apa namanya perbuatan homoseksual ini yang disebutkan dalam ada kata fahisha yang terkait dengan homoseksual itu ada di 3 ayat gitu ya dalam hal ini. Tapi kemudian kata fahishanya sendiri ada di beberapa ayat lain yang dikaitkan dengan perbuatan zina, perbuatan kemudian misalnya tawaf yang tidak sesuai, tawaf yang bertelanjang, terus kemudian riba dan seterusnya ini fahisha. Fahisha ini memiliki makna yang perbuatan melampaui batas, perbuatan keji, perbuatan yang apa namanya perbuatan yang buruk gitu ya, intinya adalah perbuatan-perbuatan seperti itu. Nah, ini sudah kemudian dalam hal ini bahwa dalam konsep Islam sebenarnya adalah LGBT ini sesuatu yang sebenarnya dalilnya jelas, kemudian batasannya jelas bahwa ini sesuatu yang diharamkan dan ini adalah sebuah perbuatan yang buruk atau fahisyah tadi gitu ya. Nah, tetapi kemudian kenapa fenomena ini semakin marak dan bahkan terjadi juga di kalangan umat Islam? Bahkan sebenarnya kalau kita lihat dalam apa namanya dalam kitab-kitab agama lain sebenarnya juga jelas sebenarnya kedudukan bagaimana kemudian LGBT khususnya homoseksual ini bagaimana kemudian agama-agama lain pun juga memiliki cara pandang yang sama sebenarnya seperti itu. Tetapi kenapa kemudian fenomena ini berlangsung juga di dunia kita gitu ya dalam hal ini adalah di dunia Islam. Dalam hal yang lebih sempit lagi adalah khususnya apa yang kemudian terjadi di Indonesia gitu ya seperti itu. Nah, inilah yang kemudian membuat prihatin kita bersama sesuatu yang sudah jelas dalilnya, sesuatu yang sudah jelas kedudukannya, tetapi tetap kemudian juga berlangsung dan ada di kalangan kita. Apa yang menyebabkan? Tentunya ini banyak faktornya gitu ya. Kalau kita lihat faktor-faktor yang menyebabkan kenapa kemudian orang bisa sampai terjerumus ke dalam perbuatan fahisyah tadi, faktornya banyak. Kalau kemudian dalam bahasan psikologi kita akan membahas dalam setidaknya 2 faktor besar apa yang disebut dengan nature dan nurture gitu ya. Kita tidak menafikan bahwa ada beberapa kalangan atau ada beberapa individu yang memang punya bawaan-bawaan yang menyimpang gitu ya tentang nature-nya menyimpang. Walaupun secara umum gitu ya, secara umum ini sangat kecil sekali. Tetapi kemudian faktor yang juga sangat besar pengaruhnya dan ini kita lihat juga terutama kemudian apa yang sudah kita lakukan misalnya di AILA Indonesia, kita melakukan beberapa kajian bagaimana kemudian orang bisa sampai seperti apa namanya melakukan perbuatan-perbuatan atau perilaku LGBT ini. Ternyata faktor apa namanya nurture gitu ya, faktor lingkungan, faktor pengasuhan dan lain sebagainya ini memiliki pengaruh atau dampak yang besar. Jadi tadi gitu ya, kita semua menghadapi fenomena ini khususnya yang kemudian kita lihat misalnya salah satunya adalah yang kemudian kita teliti bagaimana kemudian ini sangat besar sekali terjadinya. Jadi tadi ya kalau kita ada faktor bawaan, nature gitu ya, faktor bawaan, terus kemudian ada faktor yang kemudian sifatnya nurture tadi. Yang sifatnya nurture ini akan semakin menguat ketika dia ada faktor-faktor bawaannya tadi yang ternyata ada pola asuh yang terjadi di selama pola pengasuhan dan akan semakin menguat khususnya nurture gitu ya lingkungan itu akan menguat di sekitar di kalangan mahasiswa. Jadi dalam penelitian kami itu sangat kuat sekali ada apa namanya potensi yang sangat besar ketika kemudian di kalangan-kalangan pelajar mahasiswa pelajar yang lebih tinggi untuk mereka lebih bisa mengekspresikan tentang pilihan orientasi seksualnya gitu ya. Bagaimana kemudian mereka menunjukkan identitas gendernya, identitas ekspresi perilaku orientasi seksualnya tadi itu lebih menguat di kalangan mahasiswa gitu lah. Ini yang kemudian kita menjadi sangat prihatin sekali dengan fenomena ini gitu ya seperti itu. Nah, fenomena ini juga semakin menguat ketika kemudian ada konsep-konsep yang di apa ya disebarkan, diajarkan, kemudian juga dipelajari dan kemudian juga menyebar di dalam narasi-narasi di media sosial dan lain sebagainya khususnya yang terkait dengan
konsep-konsep misalnya hak asasi manusia gitu ya. Jadi kalau kita lihat misalnya konsep hak asasi manusia ini adalah salah satu konsep yang mungkin paling paling kuat untuk semakin mengafirmasi tentang pilihan dari orientasi seksual yang menyimpang ini gitu ya. Jadi ketika orang misalnya ada yang berperilaku tadi ya berperilaku secara orientasi seksualnya atau identitas gendernya yang sebenarnya dia menunjukkan orientasi lesbian, gay, terus kemudian transgender atau biseksual dan lain sebagainya itu semakin menguat dengan konsep-konsep HAM tadi. Karena kemudian orang semakin semakin mengafirmasi itu semakin menormalisasi bahwa pilihan-pilihan yang dilakukan oleh seorang individu itu adalah hak masing-masing gitu ya, selama tidak merugikan kita gitu misalnya dan sebagainya. Itu banyak terjadi sekali khususnya di kalangan pelajar dan mahasiswa yang lebih tinggi gitu ya dan sebagainya dengan masuknya konsep-konsep HAM ini. Bahkan kemudian ketika kita misalnya lihat lah dalam beberapa laporan-laporan yang terkait dengan laporan HAM, khususnya misalnya di Indonesia apa yang disampaikan oleh Human Rights Watch gitu misalnya, itu mereka sangat mengkritik sekali tentang beberapa langkah yang misalnya dilakukan yang terkait dengan penanganan-penanganan tentang orientasi seksual menyimpang. Misalnya Human Rights Watch itu memberikan laporan report tentang HAM tahun 2022 kemarin itu misalnya mereka menilai bahwa pelarangan pertemuan transgender yang dilakukan di Sambas Kalimantan Barat itu sebagai sebuah pelanggaran HAM yang dilakukan di Indonesia gitu ya atau kemudian kemarin kita lihat misalnya ada kasus tentang diberhentikannya anggota TNI melalui pengadilan mahkamah militer gitu ya dua orang TNI dan sersan TNI dan yang diberhentikan itu dianggap sebuah pelanggaran HAM yang terkait dengan orientasi seksual. Jadi ini konsep HAM ini semakin menguatkan memberikan afirmasi terhadap beberapa pilihan-pilihan tentang orientasi seksual. Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian, bahwa kemudian mengapa kemudian tadi ya orientasi seksual menyimpang ini juga semakin menguat gitu khususnya di kalangan pelajar dan mahasiswa tadi karena kemudian ada beberapa konsep-konsep yang ditawarkan di dalam baik dalam pelajaran ataupun studi-studi dan lain sebagainya ataupun di narasi-narasi di media sosial gitu ya seperti itu. Jadi kalau kita lihat maka Indonesia saat ini mengalami pro kontra yang cukup kuat gitu ya terkait dengan cara pandang kita melihat LGBT. Kalau yang pro tadi ya perspektifnya adalah perspektif HAM, terus kemudian ada perspektif ilmu pengetahuan. Ini yang mungkin juga perlu sangat kita waspadai. Perspektif ilmu pengetahuan ini juga memberikan afirmasi bahwa LGBT ini normal gitu ya. Jadi misalnya di studi-studi psikologi ataupun misalnya psikologi sendiri sudah sejak tahun 73 DSM yang menjadi kitab sucinya para psikolog dan psikiater itu sudah menormalisasi tentang homoseksual gitu sejak tahun 73. Maka kemudian studi-studi ilmu pengetahuan di psikologi, humaniora dan lain sebagainya itu semua juga menguatkan ke arah-arah normalisasi tadi. Maka ketika kemudian para mahasiswa kita tidak punya eh, 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 apa eh, 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 pandangan yang jelas gitu ya bahwa sebenarnya LGBT ini tadi ya fahisyah gitu dan sebagainya, maka kemudian dengan studi-studi ilmu pengetahuan yang ditemukan riset-riset yang semakin menguatkan tentang bahwa homoseksual itu normal, ini yang kemudian semakin memberikan mengafirmasi tentang cara pandang mahasiswa atau pelajar terhadap fenomena LGBT tadi. Jadi kalau yang pro kontra itu tadi ya tadi dari sisi HAM, dari sisi kajian-kajian ilmu pengetahuan kontemporer dan lain sebagainya. Sementara kemudian yang kontra tentunya adalah berangkat dari beberapa cara pandang yang terkait dengan nilai-nilai norma, agama, etika, moral dan lain sebagainya. Ya, dalam hal ini khususnya agama yang tidak pernah berubah gitu ya dari sejak 1400 tahun yang lalu kalau kemudian Quran mengatakan fahisyah maka sampai saat sekarang sampai akhir zaman sekalipun ini akan tetap kedudukannya adalah sebagai fahisyah gitu ya seperti itu. Bapak dan Ibu sekalian terkait dengan fenomena tadi ya LGBT ini maka kita kemudian
khususnya gitu ya, para pelajar dan mahasiswa Muslim ini tentunya tidak akan pernah bisa dan tidak boleh gitu melepaskan tentang kedudukan cara pandang para ulama terkait dengan LGBT ini, bahwa kemudian kita punya cara pandang, kalau Syekh Wahbah Zahili itu mengatakan bahwa ini tidak bisa kita lepaskan dari kaidah yang terkait dengan LGBT, khususnya yang terkait dengan kalau homoseksual, misalnya yang terkait dengan zina, terus kemudian liwat dan sihab gitu dan sebagainya seperti itu. Bagaimana kemudian Al-Quran, hadis, dan pandangan para ulama sudah jelas meletakkan kedudukan bagaimana kemudian zina konsekuensi hukumnya seperti apa, kemudian liwat juga konsekuensi hukumnya seperti apa, dan siak juga seperti apa. Yang semuanya sebenarnya dalam konteks besar adalah sebagai sebuah penyimpangan seksual gitu kan dalam hal ini. Nah, ini yang kemudian kita lihat kenapa kemudian fenomena ini semakin menguat selain tadi yang kemudian disampaikan tentang ada beberapa cara pandang pro yang menguatkan yang terkait dengan konsep-konsep Barat khususnya dalam hal ini yang semakin mengafirmasi tadi. Di lain pihak juga ada sebuah peranan yang sangat penting sekali yang sekarang ini kita rasakan sebenarnya cukup apa ya kedudukannya itu menjadi sangat belum belum apa ya belum kuat terkait dengan kedudukan hukum yang terkait dengan LGBT di Indonesia gitu ya. Ini yang selalu mereka perjuangkan dan ini juga yang diperjuangkan oleh kami gitu kan oleh berbagai kalangan. Tentunya juga Dewan Dakwah selama ini juga memperjuangkan ini bagaimana kemudian Indonesia punya kedudukan hukum yang jelas yang terkait dengan LGBT gitu ya. Sayangnya dalam beberapa perjuangan kita terkait dengan apa namanya hukum positif di Indonesia misalnya yang terkait dengan pasal 292 di KUHP agar kita punya kedudukan yang jelas tentang bagaimana sebenarnya cabul sesama jenis itu kedudukannya di Indonesia. Secara umum cabul sesama jenis ini di Indonesia misalnya dianggap terlarang itu kalau dilakukan kemudian bagi mereka apa namanya bagi mereka yang berusia di bawah 18 tahun gitu ya, seperti itu 292. Tetapi kemudian perkembangannya setelah KUHP kemarin kemudian mengalami perubahan, maka kemudian di pasal 411 414 ayat 1 itu kemudian semakin diperjelas bahwa yang terlarang itu kemudian yang terkait dengan beberapa hal gitu ya. Maksudnya kemudian cabul sesama jenis itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 itu eh, terlarang kalau kemudian dilakukan terhadap tadi yang di bawah umur, kemudian dilakukan di tempat umum, terus kemudian dilakukan secara paksa dan dipublikasikan dan kemudian ada yang mengandung unsur pornografi. Jadi kemudian ini juga ada batasannya. Jadi selama kemudian tidak memenuhi unsur ini, tidak dilakukan di tempat umum, tidak ada kekerasan, terus kemudian tidak dipublikasikan atau tidak mengandung muatan pornografi, maka kemudian ini bisa ditafsirkan bahwa sebenarnya perbuatan LGBT, homoseksual dan seterusnya ini masih diperbolehkan gitu ya dalam konteks hukum kita. Karena tadi ada pembatasan terkait dengan pelarangan dari LGBT berdasarkan pasal 414 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Jadi tadi ya kelemahan dari sistem hukum ini yang semakin juga menguatkan upaya-upaya mereka untuk terus-menerus menormalisasi tentang LGBT ini. Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian, kalau kita lihat misalnya LGBT sebagai sebuah fenomena kemaksiatan, tentunya kita harus tetap pisahkan gitu ya. Pisahkan artinya ada beberapa fenomena ini yang memang kalau kita lihat berbeda-beda lah secara strata gitu ya. Kalau kita lihat misalnya mereka yang melakukan ini berdasarkan apa ya, berdasarkan apa yang dilakukan oleh mereka karena kemudian ada apa ya tadi ya ada problem perilaku pribadi, ada dorongan-dorongan yang kemudian dikuatkan oleh nature, dikuatkan oleh nurture dan lain sebagainya. Mereka melakukan ini karena dorongan syahwat dan lain sebagainya. Tentunya penanganannya akan berbeda dengan mereka yang apa ya menyebarkan tentang normalisasi LGBT ini dengan melalui kampanye-kampanye dan gerakan-gerakan gitu ya. Jadi kalau kita lihat misalnya sebuah fenomena kemaksiatan, maka kalau mereka yang kemudian dorongannya syahwat, kemudian mereka tidak bisa menahan diri dan lain sebagainya, tentunya kan fenomenanya harus diselesaikan dengan terapi,
dengan apa namanya pendekatan peningkatan ruhiyah keagamaan dan lain sebagainya secara pribadi gitu. Mereka tuh melakukan ini secara pribadi dan tidak menyebarluaskan, menormalisasikannya. Mereka diam-diam, bahkan kemudian mereka berjuang untuk sembuh dan lain sebagainya. Tentunya ini adalah pendekatannya harus dilakukan dengan pendekatan tadi ya, pendekatan terapi, kemudian pendampingan dan lain sebagainya. Tetapi kemudian ada juga mereka yang sebenarnya mengafirmasi tentang LGBT ini berdasarkan yang terkait dengan cara berpikir gitu ya. Jadi cara berpikir mereka mungkin bukan pelaku LGBT gitu ya, tetapi mereka membenarkan gitu, menormalisasi. Nah ini kalau yang seperti ini kan rusak secara pemikiran, maka kemudian dakwah terus kemudian bagaimana kemudian kita menjawab berbagai narasi yang mereka sebarkan. Bagaimana kemudian kita mematahkan argumen-argumen mereka terkait dengan HAM, terkait dengan penelitian-penelitian ilmiah yang menurut mereka ini cukup bisa dijadikan pegangan, padahal sebenarnya ada berbagai penelitian ilmiah yang sering dijadikan rujukan mereka bahwa LGBT ini normal itu banyak memiliki kelemahan sebenarnya. Misalnya sebagai contoh, misalnya penelitian yang selalu mereka pakai itu adalah salah satunya adalah penelitian tentang LGBT itu dianggap sebagai fenomena biologis gitu ya. Mereka sering memakai misalnya tentang penelitian hipotalamus dari dua orang dari hipotalamus pada anak kembar gitu ya. Bahwa ternyata penelitian otak tentang anak kembar bahwa ternyata anak yang LGBT itu anak yang apa namanya yang homoseksual dengan yang heteroseksual ternyata memiliki perbedaan ukuran dari ukuran hipotalamus misalnya segala seperti itu. Itu sebenarnya bisa banyak dipatahkan oleh beberapa temuan-temuan lainnya. Bahwa ternyata penelitian yang dilakukan misalnya dilakukan terhadap apa namanya terhadap apa mereka yang sudah meninggal misalnya seperti itu. Apakah memang ukuran dari orang yang homoseksual dengan ukuran otak yang lebih kecil itu memang terjadi karena bawaan lahir atau terjadi justru karena terjadi penyusutan ukuran otak karena ada perilaku yang menyimpang. Itu masih jadi debatable gitu kan, seperti itu. Jadi tadi ya, jadi ketika kemudian pemikiran yang disampaikan, disebarkan untuk menormalisasi ini, tentunya kita harus jawab gitu ya pemikiran-pemikiran. Inilah yang menjadi tugas kita, para mahasiswa, terus kemudian para peneliti dan lain sebagainya untuk menjawab berbagai narasi yang sering mereka sebarkan untuk menormalisasi itu. Dan yang ketiga tadi kalau pertama yang kemudian pilihan individu perilaku, yang kedua adalah pemikiran, yang ketiga itu adalah yang kemudian gerakan. Nah inilah yang sekarang ini menjadi perlawanan kita semua gitu ya. Jadi berbagai ormas-ormas Islam, organisasi-organisasi Islam, gerakan, lembaga kajian dan lain sebagainya melakukan perlawanan terhadap gerakan-gerakan yang mengkampanyekan gitu. Nah ini yang tadi sebenarnya ini berhubungan dengan gerakan pemikiran juga. Jadi gerakan pemikiran liberal dan lain sebagainya ini kan menormalisasi semua, menormalisasi tentang fenomena LGBT ini. Dan ini gerakan ini dikampanyekan terus kemudian mereka masif. TSM lah ya, gerakannya terstruktur, sistematis, masif, dengan sumber dana yang luar biasa. Mereka bisa akses ke dalam gerakan-gerakan tadi untuk mengadvokasi gitu kan, kemudian pembentukan proses hukum dan lain sebagainya. Ini fenomena yang sangat kita rasakan sekali bagaimana ketika kita berada di Mahkamah Konstitusi, mereka itu bisa juga apa ya benar-benar juga masuk ke dalam institusi hukum gitu ya untuk menguatkan cara pandang mereka agar kemudian fenomena ini menjadi normal gitu ya, khususnya untuk dalam hal ini kaitannya dengan fenomena yang ada di Indonesia gitu ya, seperti itu. Nah ini yang kemudian perjuangan ini tentunya tidak bisa kita lakukan sendiri gitu ya. Perjuangan ini adalah perjuangan kita bersama berbagai kalangan untuk mengambil peranan masing-masing. Bagaimana kemudian peranan teman-teman di lembaga pendidikan, mahasiswa, terus kemudian lembaga pelajar dan lain sebagainya untuk bisa menangkal ini ya, menangkal gerakan-gerakan LGBT yang disebarkan secara masif khususnya di lembaga pendidikan. Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita lihat misalnya kemarin kita menghadapi apa yang kemudian bersamaan dengan apa namanya disahkannya Undang-Undang TPKS, tindak pidana kekerasan seksual, maka kemudian kita melihat juga di perguruan tinggi misalnya disahkannya tentang Permendikbud 30.
Nah, ini adalah sebenarnya adalah fenomena yang semakin menguatkan afirmasi tadi, menormalisasi tentang apa namanya orientasi seksual yang menyimpang ini tadi ya. Karena kemudian kalau kita lihat misalnya Undang-Undang TPKS ini berbagai kalangan kenapa kemudian banyak penolakan khususnya dari gerakan-gerakan keislaman karena kemudian Undang-Undang TPKS ini ternyata berpotensi untuk memberikan afirmasi terhadap LGBT gitu. Kalau kemudian ada beberapa kalangan yang mengatakan bahwa nggak ada kok gitu ya di TPKS ini misalnya yang jelas-jelas menyatakan mereka mendukung LGBT. Nah ini yang kemudian banyak tidak dipahami karena kemudian masuk lewat konsep-konsep. Dan konsep yang diperkenalkan adalah konsep yang terkait dengan kekerasan seksual gitu ya. Kekerasan seksual ini konsep dasarnya adalah konsep yang terkait dengan apa namanya apa yang kemudian disebut dengan konsen gitu ya, tentang seksual konsen gitu. Bagaimana kemudian ini diperkenalkan dan tidak bisa dipisahkan konsep kekerasan seksual ini itu menjadi satu dengan konsep seksual konsen tadi. Seksual konsen ini adalah konsep yang pada dasarnya bahwa setiap perilaku seksual itu bisa dilakukan selama kemudian itu dilakukan tanpa kekerasan. Artinya dilakukan dengan suka sama suka gitu kan di antara setiap individu yang melakukan tadi gitu ya. Melakukan. Maka kemudian inilah yang kemudian kita katakan ini bisa mengafirmasi berpotensi untuk melegalkan LGBT karena kemudian di dalamnya sudah tidak dilihat lagi tentang halal dan haram, tidak dilihat lagi apakah itu dilakukan oleh apa namanya laki-laki dengan perempuan atau laki-laki dengan laki-laki itu perempuan dengan perempuan. Itulah yang kemudian kita katakan bahwa ini bisa mengafirmasi atau berpotensi semakin menguatkan tentang normalisasi LGBT tadi. Jadi kita berhadapan dengan fenomena yang luar biasa tadi ya, sangat terstruktur, sistematis dan masif yang dikaitkan dengan upaya menormalisasi tadi. Nah, bagaimana kemudian apa yang harus kita lakukan gitu ya untuk bisa apa menangkal gitu ya untuk menangkal gerakan atau mewaspadai apa yang kemudian fenomena dari LGBT ini. Tentunya tadi mestinya sih sebenarnya sistem hukum kita bisa menjadi bagian yang preventif untuk mencegah dari semakin menguatnya fenomena ini. Tetapi tadi dengan lemahnya sistem hukum kita, tentunya apa yang bisa kita lakukan diantaranya adalah banyak itu yang bisa kita lakukan. Kalau di kalangan mahasiswa ini mestinya sih bisa pelajar khususnya memahami tentang khususnya memahami karena kemudian kita lihat salah satu celah yang kemudian bisa menguatkan tentang apa namanya cara pandang kita terhadap normalisasi LGBT ini salah satunya adalah konsep yang terkait dengan gender gitu ya. Nah, ini yang mungkin selama ini sering kita apa ya kita edukasikan, sosialisasikan bagaimana kemudian sebenarnya fenomena yang terkait dengan konsep gender ini adalah ada beberapa yang perlu kita kritisi gitu ya, kita perlu kritik. Maka kemudian kalau waktu itu Ayla pernah membuat satu buku yang disebut yang delusi kesetaraan gender gitu ya, karena kemudian ternyata konsep ini banyak yang ditelan mentah-mentah oleh beberapa kalangan, khususnya kalangan pelajar kita, misalnya ya mahasiswa atau bahkan bahkan kalangan pendidik, bahwa seolah-olah ini adalah konsep solusi yang terkait dengan misalnya ketimpangan gender gitu ya, bagaimana kemudian misalnya ada yang perempuan yang misalnya menjadi subordinasi gitu, hanya sebatas itu. Bagaimana kemudian perempuan yang merasa punya kedudukan yang lebih rendah daripada laki-laki dan sebagainya. Itu yang kemudian dimaknai seperti itu tentang kesetaraan gender. Padahal di balik konsep kesetaraan gender itu ada nilai-nilai lain yang menjadi hal yang tidak terpisahkan dari konsep ini, yaitu bagaimana kemudian ini juga mengafirmasi tentang gender ketiga, tidak saja berbicara tentang laki-laki dan perempuan, tetapi ada gender ketiga lain. Gender ketiga lainnya ini siapa? Yaitu tadi gitu ya, kelompok-kelompok yang dianggap marginal selama ini dalam konsep ini, misalnya lesbian, gay, biseksual, transgender dan seterusnya. Sekarang LGBT ini kan konsepnya sudah semakin meluas tentang LGBTQ plus dan sebagainya gitu ya. Jadi inilah konsep gender ini yang perlu sangat dipahami oleh kita semua bagaimana meletakkan konsep gender ini dan mengkritisinya.
agar kemudian ini jangan jadi celah atau pintu masuk semakin menguatkan tentang normalisasi LGBT tadi gitu ya. Jadi kita perlu benar-benar pahami tentang konsep gender ini karena beberapa konsep gender ini justru sangat bertentangan dengan konsep fitrah kita gitu ya. Jadi kalau kalau tadi dalam konsep gender bagaimana kemudian ada perilaku-perilaku yang seperti ini diafirmasi, sementara kan kalau dalam konsep fitrah kita itu tetap hanya ada konsep laki-laki dan perempuan gitu kan. Bahwa laki-laki itu berbeda dengan perempuan gitu kan dan sebagainya. Jadi tidak ada gender ketiga tadi, apalagi kemudian gender yang ketiga ini yang kemudian diperkenalkan adalah gender yang menyimpang seperti apa namanya homoseksual, liwat atau sihak tadi gitu ya seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu dan teman-teman sekalian, bagaimana kemudian tadi preventif memahami tentang konsep-konsep yang membahayakan dan mengafirmasi ini yang perlu sekali untuk terus-menerus kita kaji, terus-menerus kita teliti gitu ya. Bagaimana kemudian konsep ini berbahaya bagi kita semua. Dan apalagi yang bisa kita lakukan, mempelajari tentang apa dampak dari bahaya LGBT itu menjadi penting juga bagi kita agar kemudian ini juga bisa menguatkan kita gitu agar kita kemudian jangan sampai jatuh atau terjerumus ke dalam perilaku yang membahayakan tadi. Maka sering lah gitu kan berbagai kalangan kalau kita misalnya ada sahabat kita Bu Dokter Inong itu sering menyampaikan terus-menerus tentang bagaimana kemudian efek dari kesehatan dari para apa namanya efek kesehatan dari perilaku LGBT ini. Ini kan banyak sekali, datanya banyak, kajiannya juga banyak gitu kan sebenarnya yang menyampaikan tentang dampak dan bahaya dari LGBT ini. Baik dari sisi kesehatan, dari sisi moral, dari sisi etika, dari sisi sistem sosial, dari sisi politik pun sebenarnya sudah banyak juga dibahas tentang dampak bahaya dari LGBT atau bahkan kemudian yang lebih besar terkait dengan ketahanan negara gitu, ketahanan bagaimana kemudian LGBT ini berpengaruh terhadap ketahanan negara. Kalau beberapa waktu lalu misalnya Kasat Pak Ria Mizard Triakudu itu sampai menyampaikan bahwa ini adalah proxy war gitu ya, bahwa ini adalah perang proxy terhadap sebuah negara. Kenapa misalnya negara seperti Rusia pun menyampaikan hal yang sama, bagaimana kemudian LGBT ini sangat berbahaya sekali terhadap ketahanan negara. Nah ini yang perlu terus-menerus kita sampaikan, kita kaji, kita sosialisasikan terkait dengan bahaya dampak dari LGBT terhadap ekonomi pun juga luar biasa. Kalau misalnya terhadap ekonomi ini, berapa dampak dari LGBT yang tadi karena berkaitan dengan kesehatan, maka berdampak terhadap meningkatnya kasus AIDS di Indonesia khususnya ini akan sampai meningkat yang di tahun 2035-an itu yang selama ini sering digambar-gemborkan oleh mereka para para apa ya yang melakukan propaganda terkait dengan LGBT itu mereka sering menggembar-gemborkan yang terkait dengan AIDS itu mereka mengatakan bahwa AIDS itu paling tinggi itu tidak disebabkan oleh homoseksual tetapi lebih banyak disebabkan oleh misalnya narkoba gitu dan sebagainya seperti itu. Mereka sering mengkampanyekan hal yang seperti ini. Padahal kalau kita lihat fenomenanya justru percepatan yang terkait dengan hubungan sesama jenis ini jauh lebih besar sekali gitu ya. Atau misalnya mereka sering menyampaikan data misalnya ya. Jadi ini cara mereka menyampaikan data itu sering kalau kita tidak apa ya, tidak pahami tentang indikator-indikator di balik data-data itu, sering kita terjebak. Misalnya mereka sering mengatakan gini, justru yang banyak banyak apa namanya korban AIDS itu adalah atau korban AIDS korban apa ya tadi korban AIDS itu justru adalah perempuan gitu ya sering mereka sampaikan seperti perempuan ibu rumah tangga. Nah padahal kan kemudian di balik ibu rumah tangga itu ada indikator lain yang perlu dibaca. Ibu rumah tangga bisa kena dari siapa? Bisa jadi dari pasangannya yang sebenarnya biseksual, dia main juga dengan laki-laki lain atau juga pasangannya yang misalnya melakukan hubungan seksual di prostitusi dan lain sebagainya gitu kan itu kan fenomenanya seperti itu. Nah, tapi kalau kita lihat trennya justru kan trennya yang terkait dengan sesama jenis ini justru semakin meningkat dan diprediksi oleh Depkes itu di tahun 2030-an atau 35 atau mungkin sekarang ini gitu ya. Itu sebenarnya sudah bisa melampaui dari penyebab-penyebab lain tadi narkoba, terus kemudian jarum suntik dan seterusnya gitu ya. Jadi nah ini dari tadi kembali lagi bahwa dampak berbahayanya dari sisi kesehatan ini
berdampak juga kepada sisi ekonomi, karena kemudian kalau AIDS itu kan harus ditanggung negara, negara harus berapa banyak, kemudian negara harus mengeluarkan biaya untuk menangani kasus AIDS tadi gitu. Jadi dampak ekonominya juga luar biasa gitu ya, seperti itu. Preventif lainnya apalagi yang kemudian bisa kita lakukan, yaitu kemudian negara serius, kita semua serius gitu ya, lembaga pendidikan juga serius, pelarangan terhadap sumber-sumber yang akan menguatkan kecenderungan orang terhadap LGBT. Bapak dan Ibu dan teman-teman sekalian, kita melakukan penelitian yang terkait dengan LGBT ini, dan hampir, dan data juga yang ada di lembaga pendampingan kami, yaitu Yayasan Peduli Sahabat, itu apa namanya, menunjukkan hampir 100%, 100% bisa kami katakan bahwa semuanya pelaku LGBT ini, pelaku homoseksual khususnya, itu semuanya adalah semakin menguat ketika kemudian mereka semakin menguat itu ya perilakunya, karena kemudian mereka mengakses juga materi-materi pornografi gitu ya. Jadi ini juga luar biasa gitu ya. Jadi pornografi ini memberikan sumbangan yang cukup besar terhadap perilaku LGBT ini. Bapak dan Ibu, para ustadz, asatidz sekalian semua, bahwa kita melihat gitu ya, yang kemudian memprihatinkan kita semua, dan kadang-kadang kita bereaksi dengan cukup reaktif, itu adalah terkait dengan fenomena ditemukannya misalnya perilaku-perilaku menyimpang gay gitu ya. Itu sesama jenis yang terjadi di pesantren-pesantren kita gitu ya. Saya mendampingi beberapa pesantren yang mengalami hal ini gitu ya, tapi kemudian saya suka mintakan kepada para asatidz gitu, para para pendidik di pesantren, para ustadz-ustadz di pesantren, bahwa kita perlu hati-hati sekali dalam menangani hal ini. Pesantren mungkin memang bisa mengambil tindakan cepat gitu kan, dengan mengeluarkan gitu ya. Tetapi apakah tanggung jawab moral kita kepada masyarakat gitu, dan kemudian mengeluarkan santri-santri yang tadi dalam rangka kemudian mensterilkan santri yang lain, ini mungkin tindakan paling cepat. Tetapi kemudian apa yang dilakukan oleh kita, kemudian tanggung jawab sosial kepada masyarakat dan sebagainya terkait dalam penanganan kasus-kasus di pesantren ini gitu ya. Jadi seperti itu. Karena apa? Karena faktanya dalam beberapa pendampingan yang kita lakukan terhadap beberapa santri yang mengalami tadi, yang melakukan apa namanya, perilaku-perilaku menyimpang tadi, ternyata kan sebenarnya tidak semata-mata ini karena memang mereka benar-benar gay gitu ya. Sebenarnya seperti itu. Banyak yang kejadiannya adalah tidak seperti itu. Karena kemudian ternyata mereka ada apa namanya, faktor lain. Misalnya faktor lainnya apa? Faktor kecanduan pornografi sebenarnya gitu ya. Kapan kemudian mereka bisa kecanduan? Mungkin yang terjadi kemudian sewaktu di rumah gitu ya. Jadi anak-anak ini, kalau santri-santri itu pada masa mereka kemudian pulang ke rumah atau sebelum masuk pesantren, itu mereka sebenarnya sudah dalam kondisi kecanduan pornografi misalnya. Nah, ketika kecanduan pornografi terjadi di pesantren-pesantren, kenapa kemudian dianggap itu gay gitu sebenarnya? Karena apa? Karena yang potensi, bukan potensi, apa namanya, yang apa, yang bisa mereka lakukan adalah dengan sesamanya gitu ya, seperti itu. Karena kemudian kan pesantren-pesantren ada pesantren laki-laki dan laki-laki gitu, perempuan dengan perempuan juga seperti itu gitu ya. Jadi temuannya sebenarnya mereka bukan murni gay gitu ya, tetapi kemudian ada faktor lain tadi, pornografi tadi. Jadi ini pembatasan sumber-sumber ini yang memang harus serius sekali gitu ya. Nah, sayangnya sekarang beberapa tahun terakhir ini negara tampaknya kurang serius kembali gitu ya. Kalau kemudian kita dulu di masanya Tifatul Sembiring di Menkominfo itu serius sekali gitu kan, ada berapa, walaupun misalnya ada 2 juta situs pornografi, setidaknya 1 juta bisa kita blokir gitu kan, dan sebagainya. Itu serius sekali negara untuk melakukan ini. Dan sayangnya kita tadi fenomena ini kurang serius juga kemudian dilakukan oleh negara untuk mengatasi sumber dari perilaku tadi. Pembatasan itu yang bisa menguatkan. Yang kemudian bisa kita lakukan apa? Tadi lingkungan. Lingkungan itu kalau kita pendampingan di Peduli Sahabat, salah satu yang harus kita tutup adalah lingkungan benar-benar pertemanan gitu ya, pertemanan tadi. Bahkan kemudian menghentikannya salah satunya misalnya dengan delete kontak dan lain sebagainya bagi mereka-mereka yang punya kecenderungan gay, lesbi dan lain sebagainya, agar kemudian tidak semakin menguatkan gitu ya. Tidak semakin menguatkan kecenderungan mereka yang mereka sudah ada
justru dikuatkan dengan lingkungan gitu ya, lingkungan yang semakin membenarkan dan lain sebagainya seperti itu. Dan apalagi yang bisa kita lakukan, kontrol sosial. Kontrol sosial ini harus sesuatu yang terus-menerus kita lakukan gitu ya. Jadi kalau misalnya ada di sekitar kita, ada di sekolah, ada dan lain sebagainya, kontrol sosial kita itu sudah harus benar-benar kuat gitu ya. Jadi kalau misalnya apa namanya, kan ada ya kejadian-kejadian ini terjadi di tingkat yang lebih rendah, misalnya di tingkat yang mulai dari TK, SD, kemudian SMP. Ada kita temukan misalnya anak-anak yang memang punya kecenderungan dia misalnya kemayu gitu, kecenderungan yang agak ke perempuan-perempuan dan lain sebagainya. Ini ada kontrol sosial yang tidak cukup kuat, bahkan yang tidak cukup gitu ya dalam hal ini, bukannya kemudian menghentikan tetapi bahkan menguatkan. Misalnya kadang-kadang kalau anak-anak yang laki-laki yang agak keperempuan-perempuanan itu dibiarkan saja ketika mereka bergaul dengan perempuan. Dan kemudian terjadi kalau ketika mereka bergaul dengan laki-laki, mereka mengalami bullying gitu kan. Sekolah tidak cukup atau orang tua tidak cukup apa ya, tidak cukup aware gitu kan dalam hal ini. Bahwa bagaimana kemudian mengatasi fenomena ini. Nah, ini yang kemudian perlu kontrol sosial yang semakin dikuatkan gitu ya dalam hal ini. Hal yang lainnya yang perlu kita lakukan adalah tadi terus-menerus mendorong terbentuknya perundangan yang bisa secara pasti gitu untuk memberikan pelarangan. Jadi undang-undang anti LGBT ini sesuatu yang perlu terus kita upayakan. Gitu ya. Berbagai kalangan yang concern dengan hal ini terus mendorong legislatif untuk bisa membentuk undang-undang anti sodomi lah, undang-undang anti LGBT, undang-undang ketahanan keluarga, undang-undang apapun yang bisa menguatkan gitu agar fenomena ini tidak terus berkembang, atau undang-undang kampanye LGBT gitu kan. Kita harus terus menerus mengupayakan agar hadir undang-undang yang lebih pasti, yang lebih jelas tentang apa namanya LGBT ini. Dan terakhir tentunya tindakan preventif kita yang terus-menerus harus kita upayakan dan tidak pernah kita lupakan adalah tentunya kita akan jangan pernah lupakan gitu ya apa yang kemudian menjadi kekuatan kita secara ruhiyah, kekuatan kita secara batin, individu dan lain sebagainya adalah jangan lupakan kita berdoa gitu. Apa yang kemudian dicontohkan oleh Nabi Lut ketika kemudian Nabi Lut mengajarkan kepada kita sebuah doa Robbi najini wa ahli mimma ya'malun gitu ya bahwa bagaimana kita meminta agar keluarga kita, kita sendiri dan keluarga kita agar kita tidak melakukan perbuatan ya malun gitu, perbuatan apa yang dilakukan oleh kelompok apa namanya yang melakukan penyimpangan-penyimpangan seksual tadi. Mungkin sampai jam berapa saya cukup di sini atau ada tanya jawab atau gimana? Mungkin ada ini, ada eh, statement dari Ustadz Adian sebelum kita masuk ke diskusi. Assalamualaikum Ustadz. Ini ada dari Ustadz Munawar. Silakan Ustadz. Oh, boleh ya? Boleh ya. Terima kasih banyak, Ustazah Rita. Kebetulan saya beberapa bulan ini melakukan di sosial. Jadi sampaikan tadi sebenarnya memperkaya temuan tadi karena kan saya baru menemukan kan memang penelitiannya idiom-idiom apa sih yang itu identik dengan LGBT. Nah, jadi ternyata temuan saya yang pertama adalah ternyata emang menguatkan dari yang saya sampaikan. Yang pertama nyatakan sebagai gunung es ya. Jadi memang benar-benar gunung es itu. Jadi orang itu penuh dengan kata sandi yang itu sebenarnya kalau bukan komunitasnya nggak ngerti gitu. Sampai orang tuanya pun juga kemudian nggak paham bahwa ternyata anaknya LGBT. Nah, ada fenomena temuan lain lagi adalah tapi ketika kita udah berada di komunitas mereka, gila, vulgar banget.
seluruh statement-statementnya itu sangat vulgar dan sangat kalau kita orang normal jijik ya, tapi itulah fenomena yang ada. Nah, mungkin pertanyaan saya jadinya begini, karena ini tadi kita kebetulan dari media sosial ya, ini kan saya juga ngelihat dampaknya juga luar biasa, karena ternyata memang ya itu tadi, masih banyak terutama yang mahasiswa, remaja itu mereka menutupi diri bahwa mereka cenderung ke sana, sehingga mereka menggunakan kata-kata sandi itu tadi. Nah, saya kemarin sempat kepentok, temuan saya ini saya mau apain ini? Saya bingung untuk ke sana, tapi begitu ngelihat, Ustazah sampaikan tadi, jadi kayaknya lebih terbuka lagi. Hanya persoalannya kembali lagi, karena saya kebetulan praktisi di big data ya Ustazah ya, apa yang bisa saya kontribusikan gitu ya, untuk membantu katakanlah semacam, siapalah pengambil keputusan nanti bahwa ternyata ini sudah luar biasa begitu. Sehingga ya itu tadi, saya sempat ke mentoknya di situ tadi. Apa yang bisa saya kontribusikan lagi dari sosial media mendukung, apa yang saja tadi. Oh, Ustaz, agak terputus tadi ini suara antum. Mungkin bisa diulang sedikit Oh, pertanyaan. suaranya terputus ya? Ya, Iya, Ulang sedikit. agak putus Ustaz. Jadi gini Ustazah, jadi ada temuan menarik yang kita dapatkan dari media sosial bahwa ternyata banyak orang yang masih menyembunyikan ke-LGBT-an dia di fenomena media sosial. Tapi dia menggunakan kata-kata sandi untuk bisa menarik ke komunitas dia, orang-orang yang bisa menarik ke komunitas dia, orang-orang yang se paham dengan dia. Nah, terus itu mereka vulgarnya luar biasa meskipun saya kebetulan kemarin kepentok dalam konteks temuan-temuan ini akan bisa kita apakan nih, kita bingung di dalam konteks next-nya ini Ustazah. Nah, mungkin barangkali Ustazah bisa memberikan pencerahannya meskipun tadi, yang Ustazah sampaikan jadi memperluas gitu loh, karena bisa jadi ada beberapa keyword yang kita harus perluas lagi untuk bisa menjaring lebih besar lagi fenomena LGBT itu seperti apa. Karena kemarin kami baru hanya sebatas untuk bisa idiom apa sih yang identik dengan LGBT. Banyak idiom-idiom yang kita udah bisa dapatkan dan itu adalah fenomena yang ada mereka gunakan di media sosial. Nah, kira-kira itu Ustazah. Terima kasih. Ya, baik. Langsung dijawab itu ya. ya, Baik, silakan. Ustaz. Jadi kita memang perlu pisahkan gitu ya antara fenomena media sosial, walaupun kemudian fenomena media sosial ini juga mewarnai beberapa fenomena di real kehidupan kita gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi dalam konteks beberapa negara seperti Indonesia khususnya ataupun negara-negara yang berbasis agama Islam, fenomena media sosial itu memang jauh lebih marak dibandingkan dengan di real ya. Karena apa? Karena kemudian mereka masih tidak cukup terbuka seperti, jadi kalau misalnya kita ada beberapa aplikasi-aplikasi yang sering mereka pakai misalnya kayak Blood dan lain sebagainya, itu justru sangat ramai sekali seperti di Indonesia gitu ya, di Indonesia, kemudian negara Malaysia, misalnya negara-negara yang berbasis agama Islam itu justru lebih ramai di media sosial. Karena apa? Karena mereka tidak bisa terbuka. Belum seterbuka seperti fenomena di barat. Nah, kalau di barat itu kan Anonimitasnya, mereka udah nggak perlu. Kenapa? anonimitinya mereka berlindung di balik Anonim. anonimite. Betul, betul. Jadi anonim itu menjadi bagi mereka tuh mereka punya apa ya? Berlindung di balik anonim tadi, maka kemudian fenomena media sosial di negara-negara seperti Indonesia ini jauh lebih ramai memang. Nah, kalau di barat kan udah nggak perlu lagi ya, Ustaz tinggal duduk, tinggal kenalan dan lain sebagainya seperti itu gitu ya, sebegitu terbukanya gitu kalau di barat. Nah, tetapi kemudian kalau kita lihat juga di kota-kota besar seperti Indonesia, kalau agak bergeser sedikit gitu ya, Ustaz, daripada kemudian mungkin karena lingkungan kita lebih banyak di lingkungan pendidikan, sekolah dan lain sebagainya yang tidak terlalu terlihat. Tapi kalau kita bergeser lah sedikit ke beberapa fenomena-fenomena hiburan-hiburan atau tempat clubbing-clubbing di Jakarta lah misalnya ya, atau tempat-tempat kebugaran misalnya beberapa tempat fitness dan lain sebagainya, itu sebenarnya semua sudah terbuka gitu ya. Sebenarnya itu semua di Indonesia pun juga terbuka. Saya bahkan pernah misalnya ya sengaja saya duduk gitu kan di sana, saya tahu karena kemudian di situ ininya adalah komunitasnya mereka.
itu benar-benar terbuka, mereka bisa saling pegangan, lirik-lirikan, dan lain sebagainya, benar-benar terbuka gitu kan seperti itu. Itu di Jakarta gitu, seperti itu. Jadi kalau tadi ada idiom-idiom apa yang kemudian apa namanya menjadi tanda pengenal gitu ya di antara kelompok-kelompok LGBT. Sebenarnya sih ini pun juga kalau sekarang gitu ya fenomenanya sekarang itu memang mungkin ada istilah-istilah lah ya, istilah-istilah khusus ya gitu, istilah-istilah yang dikaitkan dengan misalnya mereka selalu ada beberapa lah istilah-istilah di kalangan mereka gitu yang tapi kalau secara umum gitu ya, secara umum istilah-istilah ini pun juga sekarang itu di media sosial menjadi sudah sangat apa ya juga tadi kalaupun misalnya kita akan temukan beberapa istilah-istilah yang vulgar tadi ya Ustaz, misalnya ada di beberapa komunitas. Kalau misalnya komunitas komunitas kayak gini itu kan misalnya ada di Facebook lah ya, Facebook tuh ada beberapa lah komunitas-komunitas apa ada gay mana lah, gay Bandung, gay Solo dan lain sebagainya. Itu kita ketemu lah misalnya istilah-istilah yang khusus gitu ya, istilah-istilahnya mereka gitu ya. Tapi terus kemudian kalau secara umum misalnya di media sosial yang tadi yang saya bilang bahwa mereka tuh ada upaya untuk menormalkan ini gitu ya. Mungkin sih sebenarnya idiom yang dipakai itu tidak terlalu jadi khusus gitu ya Ustadz. Tadi kalau Ustadz mengatakan sesuatu hal yang menjijikan gitu, itu memang adanya di komunitas-komunitas mereka. Tetapi kan yang sangat kita harus jaga itu justru adalah apa ya? Tadi gitu sebenarnya harus kita lindungi kalau di media sosial itu adalah bagaimana membuat kontra narasi dalam upaya mereka untuk menormalkan perilaku itu gitu loh sebenarnya. Itu yang memang harus kita lakukan dan ini nggak boleh. Jadi gini loh bahwa kita melihat misalnya laki-laki yang pakai rok, pakai high heel itu tuh sebenarnya sih kalau fenomena media sosial kita secara umum itu masih ada kontra narasi gitu ya. Jadi ada kontra narasi itu ada orang yang misalnya masih dibully di media sosial, misalnya kayak di Twitter lah, di X itu kan kontra narasi itu cukup kuat. Misalnya mereka masih tetap melihat tokoh-tokoh tertentu, misalnya kayak artis tertentu yang berpakaian keperempuanan itu tuh dibully itu ada lah gitu fenomena itu kontrol sosial kita. Dan itu masih masih terus saya kira ini perlu terus dijaga gitu ya bahwa masyarakat itu tetap walau bagaimanapun tidak menyukai hal-hal yang tersebut gitu ya seperti itu. Jadi kontra narasi terhadap normalisasi mereka itu tetap harus diupayakan. Karena apa? Amerika sendiri, Bapak dan Ibu, Ustadz Munawar tadi kalau kita lihat ya, kenapa kemudian Amerika sampai di titik menormalisasi itu kan sebenarnya ada pembiaran. Ada pembiaran yang artinya gini, sebenarnya di Amerika tuh nggak semuanya juga setuju gitu tentang hal ini. Tetapi kemudian para para tokohnya banyak diam gitu kan, terus kemudian politisi juga mungkin diam gitu kan, lain sebagainya. Karena kemudian ketika mereka speak up, berbicara, justru mereka yang dibully. Ini kan justru ini fenomena ini yang kita harus tetap jaga, jangan sampai kita sampai di titik ini. Kalau kemudian misalnya kita kemarin misalnya mengalami, misalnya Bogor pernah membuat perda sampai sekarang nih masih ngegantung, belum keluar. Karena kemudian yang terjadi, Bima Arya kan dibully oleh berbagai pihak. Ada hampir berapa? Hampir 200 organisasi mereka, organisasi LSM pendukung LGBT itu yang kemudian ngebully Bima Arya. Nah, akhirnya kan kemudian pejabat publik pun juga takut untuk menyampaikan posisinya. Ini justru jangan sampai terjadi. Bagaimana media sosial kita tetap harus kita kuasai juga gitu, karena kemudian ini media sosial nggak bisa kita abaikan juga gitu. Bagaimana kemudian sesuatu yang sebenarnya tidak sesuai dengan nilai kita, kita harus jadi harus dengan cara bagaimana apapun, misalnya harus kita trendingkan bahwa itu sebenarnya sebuah perbuatan yang salah. Misalnya ada perilaku perilaku tertentu tentang LGBT yang dinormalkan tadi, itu kita harus tetap kritik, harus tetap kita angkat, harus kita tetap viralkan. Itu peranan kita gitu ya. Sebenarnya harus jangan sampai yang ini ya udahlah biarin lama-lama kan kita ini sekarang pun juga kayaknya kan agak sepi-sepi aja gitu ya tentang LGBT ini. Nggak seramai waktu awal-awal gitu yang benar-benar ramai kecuali ada kejadian-kejadian tertentu lah ya.
Nah, ini jangan sampai kemudian pelan-pelan masyarakat menjadi menormalkan gitu. Jadi kalau udah ngelihat orang pakai laki-laki pakai hak tinggi, laki-laki pakai rok, orang sudah menganggap oh, ya udah biasa aja gitu. Nah, justru fenomena media sosial kita harus terus gitu ya. Harus berisik gitu ya di media sosial itu untuk terus mengingatkan generasi muda kita, mengingatkan masyarakat bahwa ini nggak normal. Kalau saya harus sebut misalnya artis lah misalnya artis Ivan Gunawan misalnya yang fenomenanya semakin itu tetap harus menganggap bahwa itu nggak normal gitu. Jangan sampai kemudian saya juga agak agak aneh gitu ya, agak prihatin juga ketika kemudian masih banyak gitu misalnya ibu-ibu yang berjilbab bahkan berjilbab panjang dan lain sebagainya ketika kemudian bertemu dengan artis-artis yang kemudian masih perempuan-perempuan seperti itu menyambut dengan meriah dan lain sebagainya. Nah, ini kan hal-hal yang seperti ini tidak boleh ada ruang mestinya. Karena kita kemudian jangan kemudian tadi ya talbisul haq bil batil gitu ya. Jadi bercampur aduk kita masih menerima mengafirmasi hal-hal perbuatan-perbuatan seperti itu dan akhirnya lama-kelamaan kemudian menganggapnya normal. Jadi kita lihat misalnya ada beberapa selebgram yang keperempuan-perempuanan, ibunya berkerudung tetap gitu dan kemudian itu diafirmasi oleh ibunya ketika anaknya memakai daster, anaknya memakai apa segala macam seperti itu. Nah, ini kan memprihatinkan kita semua. Jadi medan perjuangan kita para ustadz, teman-teman semua, medan perjuangan kita khususnya di media sosial adalah tetap kita harus membuat kontra narasi tadi gitu ya. Jangan sampai kemudian narasi mereka tentang norma narasi kita semakin melemah gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau tadi idiom-idiom apa dan lain sebagainya, ini mungkin kalau secara umum sih sekarang itu nggak terlalu apa ya Ustaz ya, biasanya nggak bukan sesuatu yang jadi karena gini loh, ada yang memang sekarang itu udah semakin terbuka lah. Saya sendiri terus terang prihatin karena ada beberapa ada saya menangani beberapa keluarga gitu ya Ustaz. Ada yang ada yang sudah pernikahan 15 tahun, ada yang kemudian baru menikah, kemudian ada yang benar-benar mereka sudah berpasangan laki-laki dan laki-laki itu benar-benar ada sudah di sekitar kita gitu kan. Itu yang sekarang itu sudah sedemikian terbuka juga gitu kan dan seperti itu. Jadi apa yang kita lakukan kalau menurut saya orang-orang soleh gitu kan para ustadz asatidzah gitu dan sebagainya itu tidak boleh diam gitu ya terus menerus harus berbicara tentang hal ini jangan sampai kemudian tadi masyarakat menganggap bahwa ya udah akhirnya juga terima akhirnya juga menganggap normal gitu. Dia apapun yang terjadi di media sosial harus kita kemudian counter gitu ada kontra narasinya dan seterusnya. Mungkin itu sih ya kurang lebih kalau yang terjadi di media sosial gitu. Betul, Ustaz. Baik, mungkin satu lagi tadi ada yang angkat tangan. Tadi udah diturunkan. Satu lagi mungkin. Ada yang silakan kalau ada yang mau bertanya atau kalau tidak ada mungkin Ustadz Adian boleh menyampaikan closing statement. Ustadz? Maaf di mobil nih. Oh ya, Iya, jauh. Gak ya baik. apa-apa, terima kasih. Oh ya, baik Ustadz. Silakan dari saudara-saudara kalian yang mungkin ada pertanyaan atau masukan. Baik, sepertinya tidak ada. Karena berhubung waktu sudah hampir berbuka di waktu Indonesia Barat, maka kita tutup saja kuliah pada hari ini. Jazakillah kepada Ustazah Rita atas kuliahnya pada sore hari ini.
Semoga kita semua bisa mendapat ilmu yang bermanfaat dari kuliah yang disampaikan tadi. Sebagai pengingat untuk saudara-saudara sekalian, nanti malam jam setengah 10 akan ada kuliah juga dari Ustadz Dr. Yaswirman dari Dewan Dakwah Sumatera Barat dengan topik dai influencer. Kami harapkan saudara-saudara sekalian bisa mengikuti kuliah nanti malam. Baik, terima kasih atas kehadiran saudara-saudara sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakillah Ustazah. Ya, makasih banyak.